Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid. Wahai Allah yang maha mendengar, wahai yang maha melihat, wahai yang maha menyaksikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin. Apa kabar santri? Alhamdulillah baik. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah tahu siapa yang ketika berdoa sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh? Doa itu adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah. Tidak ada sesuatu akramu indallah, lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Jadi yang barusan doa biasa-biasa saja, ya, itu rugi. Karena Allah maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan. Padahal doa bisa menjadi jalan takdir diubah oleh Allah dari satu takdir ke takdir lain. Maka rugi sekali dan disebut orang sombong, orang yang tidak serius berdoa dengan yakin dan dengan cara yang benar. Seperti yang sudah berulang kita bahas bahwa kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk ibadah. Allah pencipta alam semesta berikut kita, ya, apa yang ada di dalamnya, dan Allah menyuruh kita ibadah. Dari semua ibadah itu goalnya cuma satu, yaitu zikrullah. Ingat baik-baik, ya. Jadi diutusnya Nabi, diutusnya Rasul, diturunkannya kitab-kitab Allah. Goal utamanya adalah ingat kepada. Jadi siapa di antara kita ini yang paling disukai Allah? Gampang sekali. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak ingat kepada Allah. Sederhana sekali. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Al-Baqarah 152. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali kita jadi hamba yang disukai Allah. Nah, ciri orang yang disukai Allah adalah yang paling banyak diingat oleh Allah secara spesial. Jadi kalau ada yang nanya, jadi sederhananya apa sih hidup ini? Zikrullah. Ibadah itu adalah zikrullah. Niatnya karena Allah, yang dilakukan di jalan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Jadi cuma satu patah kata, apa yang paling penting dalam hidup ini, yaitu zikrullah. Nah, sekarang zikrullah itu kan ada yang dengan lisan, ada yang dengan akal pikiran, ada yang dengan hati, ada yang dengan arkan, dengan tubuh. Kalau diurut-urut supaya orang
bisa zikrullahnya banyak sekali. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Silakan santri yang ngantuk, ya, bangun ke toilet dulu ya, ke tempat dulu dulu. Nah, ya biasa kalau anak kecil sudah tahajud, bangunkan dan berangkat. Silakan setiap yang ngantuk ke wudhu dulu. Dihitung sampai 3. Satu, masalahnya ngantuk nggak tahu dirinya tidur ya. Ayo nak. 1, 2, 3. Ya, ayo yang merasa ngantuk. Nggak apa-apa. Dek, ya. Ya, ginilah kalau diuji jadi guru. Walaupun ada jengkel, ada kesel, tetap nggak boleh marah-marah. Sebab kalau guru marah-marah jadi contoh kurang baik. Bukan tidak kesel ya. Tapi ya si muda begini berjuang untuk mencari ilmu. Lanjut. Nah, supaya kita bisa zikirnya benar, zikirnya bagus, zikirnya diterima oleh Allah. Apa zikrullah yang pertama? Adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Jadi ini kita sekarang ini sedang zikrullah nih. Jadi ini fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kita ini wajib. Tidak ada zikir-zikir yang lain yang bisa benar kecuali diawali dengan zikir mencari ilmu. Jadi kalau orang sudah tidak mencari ilmu, besar kemungkinan zikir-zikir yang lainnya juga bisa tidak diterima oleh Allah karena bisa salah niat dan salah caranya. Misal kita ingin baca Quran, itu harus diawali dengan belajar. Tiba-tiba zikir baca Quran tanpa belajar bisa salah. Sholat itu zikrullah yang paling lengkap. Tapi tidak mungkin orang bisa sholat tanpa belajar. Benar? Maka ayat pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat yang pertama itu Iqra, sering diterjemahkan bacalah, bukan bacalah seperti kita membaca ya. Yang dipahami itu adalah pahamilah. Di antaranya ada yang dengan membaca, dengan mendengar, dengan menyimak, dengan menulis supaya kita paham. Pahamilah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bakal baik nih. Bakal jadi orang baik, bakal mulia akhlaknya, bakal bahagia, bakal jadi orang takwa, bakal jadi orang yang selamat. Nah, apa yang Allah berikan kepada orang ini? Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan? Bukan. Kalau orang ini bakal jadi baik, oleh Allah dibuat mudah paham agama. Al-Quran ayatnya tadi, ya, Iqra. Kemudian hadis Nabi juga tentang belajar. Dan hukum belajar itu wajib. Ada yang fardu ain. Ayo belajar apa? Belajar yang wajib-wajib. Belajar mengenal Allah wajib bagi kita. Pokoknya kalau kita tidak belajar mengenal tentang siapa pencipta kita, dosa. Dan belajar tentang apa yang diwajibkan Allah. Ada yang fardu kifayah, yaitu belajar pendukung-pendukung supaya kita bisa memahami. Baru ada yang mubah.
jadi ahli teknologi, ahli kedokteran, ahli bahasa, berbagai ilmu-ilmu lainnya itu boleh, tapi hanya akan bermanfaat kalau punya ilmu yang wajib tadi. Jadi, apakah kita ini sedang bermajlis zikir? Tergantung niat. Pertanyaan, AA, kenapa itu ada orang santri pesantren lama, lulusan pesantren, lulusan madrasah, mulai dari SD-nya, SMP-nya, sampai madrasah aliyahnya, bahkan kuliahnya juga di kampus Islam, tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Tapi kenapa kok eh, kelihatannya akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya? Ayo, jadi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu niat. Ini beberapa penyebab ya, kenapa ada santri atau orang yang datang ke majelis taklim yang belajar agama kok tidak ada buahnya atau kurang bagus buahnya, akhlaknya. Jadi dari semua ini belajar itu lalu mengamalkan ujungnya akhlakul karimah, akhlaknya jadi baik. Nah, dengar, orang berilmu itu ujungnya tuh penampakannya akhlak baik, tapi isinya apa? Makin tinggi ilmu, cirinya adalah makin bersih hatinya dan ilmunya berbuah jadi amal. Jadi siapa nih santri yang paling sukses pesantren? Yang paling mulia akhlaknya, berkah dari hatinya bersih dan ilmunya jadi amal. Nah, itulah ilmu kita. Mau apa kita belajar ilmu sholat kalau kita tidak sholat? Betul tidak? Nah, kenapa sekarang belajar tidak berbuah? Satu penyebabnya adalah salah niat. Ada yang belajar agama, niatnya hanya untuk duniawi, ingin disebut ustaz, ingin disebut kiai. Jadi cita-citanya adalah pengen jadi kiai, ustaz, syekh, ulama. Bukan tidak boleh, tapi seperti apa? Nah, ternyata hanya ingin dinilai orang. Kenapa pengen jadi ustadz? Kan keren kalau jadi ustadz, diundang ke sana sini, didengar ceramahnya, dihormati orang. Berarti dia tidak ngerti bahwa yang penting itu belajar agama itu jadi orang yang disukai Allah, ahli takwa. La'allakum tattaqun. Terserah nanti jadi apa aja casingnya, yang penting orang takwa. Orang takwa itu orang yang takut ke Allah. Ada lagi yang niatnya pengen gelar, Pak, saya pengen kuliah supaya saya dapat gelar SAG, eh, apalagi MAG, Master Agama, LC. Hmm, tapi ini udah katanya jadi SAG ya. Apa SAG ini? Nah, yang menyebut santri hakim luar SD langsung Edi SAG. Bolehkah punya gelar? Bolehkah ingin punya gelar? Bolehkah ingin jadi profesor? Boleh, tapi bukan tujuan akhir kita. Itu bonus, itu casing, bungkus. Mana yang penting, bungkus atau isi? Nah, yang paling penting, toh nanti ada kuliah lulus S1 jadi LC, gak ada masalah. Gak ada masalah sama sekali, tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita belajar adalah
ingin takarub mendekat ke Allah. Ya Allah, saya niat belajar karena Engkau yang memerintahkan. Semoga Engkau ridho. Ya Allah, saya belajar semata-mata mematuhi perintahmu. Saya belajar semoga membuat Engkau ridho. Toh nanti jadi punya gelar ini, gelar itu, ya itu mah bonus lah, bukan tujuan. Bisa dipahami? Nggak ada masalah. Mau jadi profesor, mau jadi disebut guru besar, itu casing, itu bungkus. Isinya adalah ma'rifatullah dan juga ma'rifatul Rasul dan bermanfaat ilmu. Ya Allah, saya niat belajar. Engkau lah yang memiliki ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta ilmu, semua ilmu milik Allah. Semoga Engkau buka hati kami semakin mengenal, yakin padamu, mengenal Rasulullah, bisa meneladani apa yang dicontohkan beliau. Ya Allah, luaskan ilmu supaya hidup ini istiqomah di jalanmu. Beritahu apa yang harus kami lakukan dan beritahu apa yang jangan kami lakukan. Ya Allah, kami ingin hidup kami manfaat, limpahi kami dengan ilmu yang luas, yang baik, supaya hidup yang sekali-kalinya ini benar-benar penuh manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi yang lain-lain kasih. Penyebab kedua, kenapa orang datang ke pengajian tidak berubah? Yang pertama apa? Salah niat. Niatnya hanya duniawi. Ada niat pengen pamer, ada niat ingin diakui orang, grup pengajian, hanya ingin disebut lulusan pesantren. Saya lulusan Mesir, saya lulusan Madinah. Nggak apa-apa, tetapi kalau status itu yang dicari, maka besar kemungkinan kurang barokah nanti. Jadi jangan mencari pujian orang, kedudukan di hati orang. Ya, dua, apa yang menyebabkan orang pesantren belajar agama datang ke majelis taklim? Namanya ilusi ilmu. Apa? Jadi dia dengan tahu seakan-akan dia sudah mengamalkan. Nah, ini kejebak. Jadi dia akan terus nambah pengetahuan seakan-akan dengan nambahnya ilmu dia sudah beramal. Dia belajar ilmu tahajud, perasaannya kalau udah tahu ilmu tahajud dia sudah tahajud. Jadi nanti berdebat tentang tahajud padahal dia tidak tahajud. Tentang ukhuwah Islamiyah kita berdebat, ukhuwah harus begini, padahal dia juga tidak akur. Ada orang yang terus berdebat tentang ilmu sedekah, padahal dia tidak sedekah, pelit. Tentang hukum bagaimana ke masjid, padahal dia juga tidak ke masjid. Jadi ada orang yang terus ngejar ilmu, dan dia udah merasa puas seakan-akan dengan banyak tahu dia udah jadi hebat, jadi mulia, padahal ilmu itu alat ukurnya hatinya jadi bersih tidak, dan jadi amal tidak. Nah, ini ukurnya bukan jumlah ilmunya. Nah, ada orang yang ngebut pengen belajar ini belajar itu, tetapi dia lalai dari mengamalkan. Dia merasa udah beramal dengan tahu, ketipu lah. Cirinya adalah nanti kalau udah berdebat itu cenderung emosional. Memperdebatkan ilmu tuh lebih besar marahnya, emosinya daripada kedalaman yang didiskusikan. Tiga, satu apa? Salahnya. Dua, ketipu. Jadi dia tuh jadinya merasa udah beramal. Tiga, yang ketiga, kenapa ada orang yang rajin ke pengajian tapi kurang berubah?
adalah penyebab yang ketiganya dia tidak berorientasi mengamalkan. Ya, jadi dia itu yang kedua, maaf. Oh, senangnya ke amalan zohir. Maaf, itu tadi yang kedua ya. Hanya senang ilmu, tapi dia tidak senang mengamalkannya. Semangat mencari ilmunya tidak sesemangat mengamalkan. Ilmu aja, dia bangga dapat ini, dapat itu, ijazah ini, bangga-bangga. Tapi dia nggak pernah ngitung berapa yang dia amalkan. Mungkin dia dengan fasih membaca tentang surat Al-Hujurat yang dilarang bergibah, tapi pada saat yang sama dia gibah. Nah, yang ketiga adalah ada yang beramal nih, tapi cenderung amalnya zohir. Jadi dapat dapat ilmu sedekah, dia sedekah, dan dia senang sekali memamerkan sedekahnya. Dapat ilmu ke masjid, dia ke masjid. Dapat ilmu tahajud, dia tahajud. Dapat ilmu nolong orang, dia nolong orang. Tetapi pada saat dia mengamalkan, dia orientasinya senang beramal, tapi belum senang ikhlas diterima amalnya. Paham tidak, Gede? Ada orang senang beramal, tapi dia belum tujuannya amalnya diterima Allah. Kayak kita gini kan, kita sholat, kita ngaji, belum tentu niat kita ingin amal ini diterima Allah, tapi baru melakukan amal. Ceramah, ngajar, tapi belum tentu ingin amalnya ini diterima Allah. Ini serius ya. Cirinya adalah ya dia masih senang sekali diakui oleh orang lain amalnya. Kalau yang tadi ilmunya, kalau sekarang amalnya. Tadi ingin diakui, saya ini lulusan ini, saya sekian tahun di sana, saya tahu ini, saya hafal ini, nah, itu ilmu. Sekarang saya mengamalkan ini, saya tahajud tiap malam, saya saum daun, saya one day one juice, saya sedekah, terus sebutin semua amalnya. Ada orang yang senang beramal dan ada ilmunya, cuma dia hanya baru senang beramal, belum ingin diterima amalnya. Makanya ada ria dan berantem. Cirinya adalah udah berantem aja. Cirinya adalah tidak tenang, tidak istiqomah amalnya tuh karena dia demi dilihat orang. Kemudian yang masih mudah marah-marah melulu ya. Karena kalau ibadah yang bagus itu hati jadi bersih. Maunya diposting terus, kalau bisa lagi ruku juga diposting. Ibadah apapun ingin diketahui orang. Bukan tidak boleh, ada yang ibadahnya diketahui orang dengan niat dakwah. Tapi orang-orang yang mencari keridhaan Allah tuh, udahlah, ngapain lah kita ribet dengan validasi. Satu, salah niat. Dua, ilusi ilmu. Yang ketiga, amal dohir. Nah, yang keempat, ada orang yang beramal, berilmu, beramal, tapi jadi penyakit. Kalau tadi hanya fokus ke amal, tapi ini ilmu dan amalnya malah jadi dosa. Karena jadi ujub, merasa paling pintar, kemudian takabur, merendahkan orang lain. Kalau tadi hanya ketipu, kalau sekarang udah jadi penyakit. Jadi kalau ke masjid, lihat yang nggak ke masjid, dasar ahli neraka semua. Ke tetangga nyebut begitu, padahal dia bisa ke masjid dengan pertolongan Allah. Tapi dia jadi ujub, merasa paling soleh, melihat orang lain lebih rendah.
merendahkan orang. Harusnya bukan merendahkan, mengajak. Tapi udah saya ajak 3 kali, dia nggak datang aja ke masjid, terus aja evaluasi dengan yang lebih baik. Mungkin waktu ngajaknya kasar, ketus, kurang ramah, nah begitu kan. Jadi yang bahaya itu yang keempat deh, nambah ilmu, nambah amal, tapi nambah kotor hati. Jusnya udah jus 10, tapi lihat yang jus di bawah dia dah, karena lemot otaknya. Tuh, dia amalnya udah bagus tapi jadi sombong. Wah, kalau gitu gimana dong? Kita jangan belajar, bisa jadi sombong. Bukan ilmunya yang dikurangi, bukan amalnya yang dikurangi, tapi mujahadah membersihkan hatinya yang harus sungguh-sungguh. Mana nih yang lebih berat ujiannya? Jadi santri atau jadi kiai? Ah, Ustadz Edi lebih berat ujiannya di sini. Yang lagi ceramah lebih berat lagi ini. Karena terus-menerus sengaja, kalau dirinya nggak mengamalkan atau amalnya tidak ikhlas, kabur dan indallah antakulu maratafalun. Jadi gimana dong sekarang? Pertama luruskan niat. Ya Allah, saya berniat belajar karena Engkau. Engkau memerintahkan saya belajar, saya belajar. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Belum tadi tambah ilmu, berikan paham. Berikan kemampuan kami mengamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, saya minta ilmu yang banyak, yang baik, yang luas, supaya hidup saya manfaat. Udah berhenti penilaian orang, berhenti gaji, berhenti ingin dikagumi orang, dianggap sebagai pintar, ahli kitab, hafalannya luas, ilmunya banyak. Nggak penting, nggak penting. Tidak penting diakui sebagai lulusan mana, nggak usah disebut-sebut. Lulusan Darut Tauhid, lulusan ini, kalau tidak diperlukan pernyataan itu. Ya, kalau ditanya ada lulusan mana, saya lulusan Al-Azhar, saya lulusan ini, boleh. Itu untuk menjawab pertanyaan. Tetapi kalau membangga-banggakan kelulusan, nggak ada apa-apa. Ini penting karena dalilnya begini, walladzina jahadu fina anahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat apa? Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Gitu. Jadi kalau kita tujuannya ke Allah, Allah tahu niat kita. Nanti Allah yang membimbing kita akan dapat ilmu apa, di mana, perkara ongkos, biaya, dan semua nanti Allah yang adakan. Ya, dituntun ketemu guru yang mana. Lalu Allah melihat kita mengamalkan ilmu dengan ikhlas, tambah lagi oleh Allah pemahamannya, tambah lagi taufik bisa mengamalkan. Jadi kita tuh benar lurus, setiap nambah ilmu dituntun oleh Allah, kita bisa beramal, amalnya diterima Allah. Nanti cirinya apa? Hati kita makin bersih, tidak makin hilang riaknya, makin hilang ujubnya, makin hilang sombongnya, makin hilang dengkinya. Kalau makin bersih itu ilmu barokah. Dan ilmunya pun nampak dari wajahnya, dari sikapnya, dari tutur katanya, dari nadanya. Jadi ukuran seorang berilmu atau tidak, maaf, bukan jumlah ilmunya, tapi kebersihan hatinya dan amalnya. Jadi siapa nih yang paling berilmu di antara santri, yang paling takut ke Allah lah. Begitu. Hati-hati ya, jangan sampai kita yang sebetulnya 5, cuma satu lagi belum sempurna ya. Satu, salah niat.
dua ilusi ilmu, ketiga hanya fokus ke amal zohir. Nah, yang keempat yang paling buruk yaitu jadi penyakit, karena memang dia tidak pakai mujahadah hati, jadi yang dia lakukan tuh malah nambah penyakit. Ada yang begitu? Ada. Buktinya yang jadi yang dia pertama kali adalah mujahid, orang yang berperang sampai mati syahid. Dia berani, dia berjuang, dia berkorban sampai mati, dan dia selalu mengakui bahwa saya lakukan karena Allah, tapi Allah berfirman, kata dusta kamu, dan nyata dia pengen dinilai orang, dia nggak pemberani dan tidak diterima. Yang kedua siapa? Yang belajar dan mengajarkan, yang belajar Quran dan membacanya. Ini yang kedua. Ada yang masuk neraka, ilmunya banyak, dakwahnya banyak, ngajinya bagus, penyebabnya adalah hatinya bukan mencari keridhaan Allah, apalagi kalau menjadi penyakit. Begitu? Wah, kalau gitu saya mendingan nggak belajar, dosa. Tidak belajar itu dosa, karena belajar itu hukumnya wajib, terutama tidak belajar mengenal Allah dosa, tidak belajar tentang ilmu sholat, ilmu saum, ilmu yang wajib, kita tidak mau belajar dosa. Ada ilmu yang mubah, tidak dosa, karena itu cuma boleh. Begitu, Ustaz Dede akan menambahkan. Jadi siapa nih santri yang paling banyak ilmunya? Lihat aja, paling bersih hatinya dan paling nampak aman. Jadi jangan diukur hanya dari nilai, itu mah hafalan. Ada orang yang tidak Islam juga, dia bisa menghafal Quran, menghafal hadis, tapi dan tujuannya bukan untuk takarub ke Allah, sehingga dia tidak dapat hidayah. Terima kasih. Jam 10 pagi ini di Blok M, silakan. Insya Allah hari Ahad kita kumpul sama-sama seperti biasa pekan kedua di Istiqlal Jakarta, ya. Semoga takhir Ramadan membuat Ramadan kita lebih baik. Ramadan yang baik, bagaimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada ibu-ibu tetangga, atur nuhun ya, Masya Allah. Masih ada sayuran di bawah tidak? Ya. Iya, silakan ajak yang lain ya Bu, Pak. Sayuran itu bonus ya. Alhamdulillah di pesantren Serua ini, kalau habis pengajian subuh hari Selasa ada rezeki tambahan selain ilmu sayuran. Baik, Ustaz Mulyadi sudah ada di sini belum? Siap. Alhamdulillah. Mana tadi? Ustaz? Siapa Mangga? Ya, rekan-rekan sekalian silakan mengevaluasi niat, mengevaluasi akhlak. Ilmu adalah nikmat dan juga ujian dari Allah. Terima kasih, sampai jumpa di Blok M bagi warga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.